Pemirsa, viral dua anggota polisi tewas tertabrak truk milik TNI di ruas Jalan Tugu Mukti, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Keduanya gugur saat bertugas menuju lokasi penanganan bencana. Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry gugur setelah tertabrak truk milik TNI. Saat kejadian, kedua anggota Polres Cimahi ini sedang mengendarai sepeda motor menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Truk TNI diduga alami gangguan rem di jalur menurun hingga menabrak duanya. Korban terjepit di antara dua truk TNI. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam tugas kemanusiaan berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Atas kegiatan mereka dinyatakan gugur dalam tugas, dan ini memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat 1 tingkat. Selanjutnya kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halaman masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah rumah yang berada di Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Satu orang yang berada di dalam rumah berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak merembet ke rumah lain yang berada di dekatnya. Menurut keterangan saksi mata, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Warga Jalan Pilar Mas Raya, Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat digegerkan dengan temuan mayat wanita mengapung di Kali Pesanggerahan. Petugas UPS Badan Air menemukan jasad tersangkut penahan sampah. Diduga jasad wanita itu berusia sekitar 30 tahun, terbawa arus kali saat banjir melanda ibu kota Jakarta. Tim Basarnas langsung mengevakuasi terhadap jenazah korban. Sementara petugas kepolisian dari Polsek Kebonjeruk melakukan identifikasi. Selanjutnya polisi membawa jenazah wanita ini ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lucky Wijaya, vokalis grup band era 90-an Elemen, tutup usia. Lucky meninggal di usia 50 tahun setelah menderita penyakit ginjal. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga dan grup band Elemen saat jenazah Lucky Wijaya tiba di rumah duka di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lucky Wijaya, vokalis grup band Elemen, pada Minggu malam mengembuskan nafas terakhirnya di usia 50 tahun akibat penyakit ginjal yang dideritanya 1 tahun terakhir. Almarhum meninggal setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Halim. Udah setahun 2 tahun ini ginjalnya memang bermasalah. Tapi tiba-tiba dia sekarang jadi sesak napas. Pas kemarin kita terakhir tuh pas tahun baru. Nah dia tuh nyesek gitu. Kenapa jadi nyesek lagi sekarang gitu. Tahunnya gue jadi nyesek, sekarang jadi nggak bisa itu gitu. Bersama Elemen yang dibentuk pada tahun 1997, almarhum Lucky Wijaya telah melahirkan sejumlah album dan banyak hits. Di antaranya Rahasia Hati, Maaf Dari Surga, dan Cinta Tak Bersyarat. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Diduga kelelahan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan. Peristiwa terjadi saat upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros. Jakarta, 25 Januari 2026. Allahu Akbar. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan di tengah sesi upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP Sakti langsung diselamatkan para protokol dan petugas yang bersiaga di dalam ruangan upacara. Karena masalah kesehatan tersebut, upacara dilanjutkan dengan dipimpin oleh Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan. Sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja.
Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Menteri KKP baru saja kembali setelah hadir dalam World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss. Setelah tiba di Indonesia, Sakti langsung menghadiri upacara penghormatan terakhir korban pesawat ATR 42500. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Banjir masih merendam kawasan Pondok Ungu Permai Sektor 5 Kabupaten Bekasi. Aktivitas warga pun terganggu karena akses transportasi terputus. Jalan di perumahan Pondok Ungu Permai, Desa Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air 60 cm hingga 80 cm. Akibatnya banyak kendaraan mogok saat berupaya menerobos banjir. Para pengendara terpaksa mendorong sepeda motor melewati genangan. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir di jalan tersebut dipicu drainase yang kurang baik. Kawasan ini kerap menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Ya, pasti banjir ya? Iya, di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Tuh, pasti terhambat, motor nggak bisa jalan gitu. Diharapkan pemerintah setempat segera bisa mengatasi persoalan banjir tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Judaidi dan Gilang Yusufani, iNews melaporkan. Petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Di bulan sih karena tadi panggung beren. Petugas gabungan mengevakuasi jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data, hingga Minggu siang korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Sementara itu 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Sementara itu BMKG memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, teror ular di Kampung Cangkol Utara, Cirebon, Jawa Barat hebohkan warga. Pasalnya seorang warga tewas usai digigit ular berbisa. Dalam beberapa pekan, warga Kampung Cangkol Utara, Kecamatan Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat, dibuat resah dengan ular berukuran besar masuk pemukiman. Bahkan seorang warga dilaporkan tewas usai serangan ular berbisa. Korban yang berprofesi sebagai buruh tewas usai dipatuk ular saat mencari ikan di kolam CUDP Sabtu kemarin. Bukan nggak seberapa sering banget. Kadang-kadang lewat got kan ini saluran got kan dari kampung juga lari ke sini. Jadi kan tembus ular tuh lewat kampung. Nah cucu saya kemarin mau beli nasi kuning di sini, itu hampir keinjek karena gotnya ke situ Kang Is. Tuh tembus. Oh itu ada ular. Adanya korban yang diakibatkan teror ular, warga berharap instansi terkait segera mengatasi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa kembali. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan.